Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam untuk oma-oma yang ada di lantai 1 dan juga untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari kediaman masing-masing. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berdoa, menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih boleh memuji Engkau, menyembah Engkau pada sore hari ini. Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti ya Bapa. Engkau berkenan atas setiap ibadah penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, layakan setiap kami. Inilah kami ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita. Dia Allah yang selalu ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Bersamaku
tahu tidak ada lagi kasih yang seperti-Mu ya Bapa di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, hanya Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami gandrungi. Kau
bersyukur atas segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Kesempatan demi kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami untuk kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu itu berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Sebentar kami mau lagi diisi oleh firman-Mu, mau belajar lagi untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Oke, shalom untuk kita semua. Shalom sidang jemaat yang ada di lantai bawah maupun yang di rumah. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan mengasihi kita. Baik, kita tidak lama-lama, kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-12. Yakobus 5 ayat yang ke-12, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi yang terutama, saudara-saudara,
janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Puji Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya diingatkan kembali di mana waktu saya dalam pernikahan ya, kan ada itu janji siswa, bukan ya, bukan janji murid juga. Jadi di dalam waktu pernikahan itu ada janji setia. Saya baca ayat ini, saya diingatkan kembali, iya. Ternyata saya pernah mengatakan sesuatu janji. Aku berjanji, bla bla bla. Ada begitu banyak isi janji itu. Begitu juga ketika saya juga masuk di sekolah teologi. Ada janji di situ. Aku akan semangat, aku akan turuti semua peraturan yang di sini. Dengan penuh semangat. Bagaimana supaya diterima? Ketika kan pendaftaran itu wawancara seperti itu. Peraturannya seperti ini loh. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh mabuk-mabukan. Handphone ditahan. Tapi yang namanya sudah keinginan dan tekatan itu, oke, saya berjanji. Saya akan melakukan semuanya itu dengan semangat. Seakan-akan tidak ada hambatan dan tidak ada tantangan. Oke, saya akan menghadapi semua itu. Itu kecil itu, gampang itu semua. Nyatanya ketika 1 minggu di asrama, pertama kali udah mulai malas ikut doa pagi. 1 minggu kemudian lagi disuruh kan buat renungan, kan sudah ada peraturannya, harus buat renungan. Sudah telat-telat kasih renungan. Lupa semua. Janji dan janji dan janji dan janji. Saya bilang iya dulu waktu saya sebelum masuk, ya. Gak ada kata tidak, semua ya. Ya, bagaimana saya bisa masuk? Karena pasti memikirkan, kalau saya enggak, saya bilang enggak, saya pulang, ongkos saya dari mana lagi nih? Bukan, tapi saya bilang iya dan iya dan iya. Itulah manusia. Itulah kehidupan manusia. Ketika menginginkan sesuatu, ketika mengharapkan sesuatu, akan berusaha untuk mencapai keinginan itu. Seringkali keinginan-keinginan yang dicapai itu akan dilakukan seupaya mungkin. Bagaimanapun caranya, saya bisa mendapatkan itu. Bahkan sampai bisa kepada kebohongan, ya dan ya. Ayat ini yang telah kita baca ini sangat sederhana. Hanya 2 kata, ya atau tidak. Jadi khotbah kita hari ini hanya ya atau tidak. Dikatakan tadi, tetapi yang terutama, artinya bahwa meskipun perkataan ya atau tidak ini sederhana, sesungguhnya ini suatu perkataan yang sangat penting yang perlu saya perhatikan dan kita perhatikan. Apa yang kita katakan itu akan menentukan langkah kehidupan saya ke depan. Apa yang saya katakan itu akan menentukan bagaimana saya ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jikalau kita juga melihat bagaimana di dalam PL juga pernah terjadi hal demikian. Ada satu pilihan yang diberikan kepada mereka. Coba kita buka dulu di dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat 16. Daniel 3, 16 sampai 18 saya bacakan untuk kita. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, Sadrak, Mesak dan Abednego dan teman-temannya itu diperhadapkan suatu pilihan. Kalian itu kan tinggal di dalam kerajaan ini. Mana yang kalian pilih? Kalian mau ikut Tuhan kalian atau Tuhan yang ada di dalam kerajaan ini? Tetapi mereka memiliki suatu tekad yang luar biasa dan keyakinan yang sangat luar biasa. Mereka memilih tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam kerajaan Nebukadnezar. Mereka memilih tidak kepada dosa. Kepercayaan mereka tidak mau dijual oleh karena suatu hal-hal yang secara jasmani enak dilihat. Saya katakan tadi bahwa hal-hal seperti ini seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita. Baik di dalam pekerjaan, baik dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kita seringkali mengatakan, ya aku mau setia, seakan-akan kita mau meyakinkan Tuhan bahwa kita nanti akan setia mengikuti Tuhan. Karena apa? Memang karena keadaan kita saat ini sedang dalam masalah. Memang keadaan kita sedang dalam, ya saya katakan, ya ekonomi lagi susah. Ya aku mau ikut Tuhan asalkan nanti saya kaya. Kita bersumpah dengan sembarangan. Atau bisa juga kita katakan kepada dalam pekerjaan kita, ya enggak apa-apalah dikit-dikit. Uang kantor seperti itu. Enggak apa-apalah, korupsi dikit-dikit. Coba kita kembali mengingat dulu di dalam kehidupan kita sebelum saat ini. Sudah berapa banyak kita berjanji kepada Tuhan, ya aku mau setia kepada Tuhan. Nyatanya sampai sekarang saya tidak mau setia kepada Tuhan. Bahkan jangankan saya katakan setia, ibadah pun saya tidak mau mengikut, saya tidak setia. Mungkin kita dulu masih kos-kosan, kontrak. Oh kalau aku nanti ekonomiku bagus. Ataupun kita lagi dulu kos-kosan, kita datang kepada Tuhan supaya tujuannya kita bisa kaya. Tetapi apa? Kita lupa semua itu. Aku mau setia. Ternyata tidak. Di malam hari ini kembali kita diingatkan dan kembali diuji iman saya, kepercayaan kita. Apa yang kita pilih? Apakah kita mau mengikut Tuhan, berkata ya dengan setia? Atau kita mengatakan ya aku mau hidup dalam dosa, atau aku mau ya untuk mau melakukan dosa. Pilihan itu ada dalam kehidupan kita. Jikalau kita katakan ya aku mau setia kepada Tuhan, maka marilah kita belajar untuk
sungguh-sungguh setia apa yang kita katakan. Jikalau saya dulu mengatakan, ya saya mau hamba Tuhan, ya saya mau jadi apapun keinginan kita, ya saya mau jadi gembala segala macam. Kita doakan itu, kita pikirkan lagi, apakah ya yang saya katakan dahulu sudah saya lakukan sampai sekarang? Atau kita mengatakan, oh aku tidak mau dosa, tapi sekarang karena tekanan hidup, pergumulan hidup, maka kata tidak pada dosa itu hilang dan kita mau hidup dalam dosa. Itulah firman Tuhan di malam hari ini bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah diteguhkan lagi dengan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang ada pergumulan-pergumulan hidup, pergumulan-pergumulan keluarga, pekerjaan, apa saja, anak-anak yang sekolah, ujian, malam ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan iman kita. Kita menaikkan doa, saya akan pimpin, tapi saudara menaikkan doa juga, oma-oma menaikkan doa dengan imannya masing-masing kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, oleh karena dorongan dari Roh-Mu yang kudus, firman Tuhan yang sudah kami dengar, membuat kami percaya bahwa doa yang kami naikkan, ya dan amin, Engkau mendengarnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami syukuri untuk firman Allah yang menguatkan kami, yang menegur kami, yang menggembalakan kami hingga pada hari ini. Tuhan pakai para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani kami, menolong kami, terus mengingatkan kami. Sungguh beruntung dan bersyukurlah kami Tuhan, menjadi domba-domba Tuhan, di mana ada hamba-hamba Tuhan yang terus Tuhan kirim untuk melayani jiwa kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami membawa segala pergumulan hidup kami. Tuhan, mulai dari anak kecil hingga yang lanjut usia, tidak ada yang lepas dari pergumulan dan persoalan. Sebenarnya Tuhan, kami tidak pantas meminta ini lagi kepadamu, karena Tuhan sudah sediakan semua bagi kami. Tapi karena firman-Mu menyuruh kami untuk berdoa, kami memintanya juga kepadamu ya Tuhan. Maka tolonglah pergumulan-pergumulan kami, yang hamba sendiri tidak tahu Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang dalam pekerjaan, sekolah, kuliah, mereka yang dalam masa-masa sendiri, masa-masa pergumulan permasalahan hidup. Tuhan, ada pergumulan-pergumulan masa depan. Kami taruh semua dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu persis pergumulan kami masing-masing. Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau akan menolong kami. Engkau akan menuntun kami kepada segala kebenaran. Engkau akan menuntun kami kepada segala berkat dan anugerah Tuhan. Maka inilah hidup kami. Kuduskan, sucikan segala dosa kelemahan kami Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kekurangan kami. Bawalah kami semakin mengasihi-Mu, tambahkan iman kami. Manakala ada yang dalam keadaan sedih, merasa sendiri, kebingungan, dan ada yang hampir putus asa. Roh-Mu yang kudus, Engkau menghiburkan, menguatkan, memberikan kami semangat untuk kembali mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk tetap setia tekun sampai menantikan kedatangan-Mu. Kami serahkan panti ini ke dalam tangan Tuhan.
Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam pergumulan vaksinasi di seluruh Indonesia. Mengentaskan kami dari persoalan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami, jauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Huru-hara dan keributan, pulihkanlah ekonomi bangsa dan negara kami. Kami membawa gereja-Mu Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta di kota, di desa, baik yang ada di daerah-daerah pelosok, hingga yang ada di perkotaan ini. Kami berdoa Tuhan, pakai para hamba-hamba Tuhan dengan segala karunia mereka, dengan segala kelemah lembutan dan segala ketekunan, untuk terus memberkati dan melayani domba-domba Tuhan. Ada hamba-hamba-Mu yang mengalami kesulitan, bahkan penghidupannya pun sulit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang memelihara para hamba-hamba-Mu. Keluarga para pendeta itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan sinode gereja kami GPT yang sedang bermusyawarah besar luar biasa. Tuhan campur tangan, Tuhan tetapkanlah satu orang ketua umum bagi sinode gereja kami. Yang membawa sinode gereja kami, membawa para pendeta di GPT. Semakin berkembang dan mengasihi Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Sekali lagi mohon pertolongan-Mu. Tunjuk dan tetapkanlah seorang pendeta yang menjadi ketua umum. Yang sungguh-sungguh mencintai Engkau ya Allah, mengasihi pengajaran ini. Dan membawa semua sidang jemaat, ribuan orang di Indonesia ini semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Engkau mendengar doa kami. Pelayanan-pelayanan ke depan, pelayanan kaum muda, pelayanan ibadah umum dan ibadah doa sekolah minggu. Sabtu gembira, Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ditunjuk melayani Tuhan. Maka kasih karunia, damai sejahtera dan berkat-berkat Allah tercurahlah bagi kami sekalian yang ada di dalam ibadah doa maupun yang akan mengikutinya nanti. Berkat Allah Tritunggal menyertai kami hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin, amin. Selamat malam semua.